Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 642B12 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika Ciledug. Perkenalkan, nama saya Ramadian Erva Sandia dengan NIM 64234015. Di video kali ini kita akan menjelaskan tentang salah satu materi matematika ekonomi bisnis, yaitu bunga majemuk. Seperti apa contoh kasusnya dan bagaimana cara penyelesaiannya. Saksikan videonya. Terima kasih Rehan untuk penjelasannya. Kali ini aku akan memberikan contoh yang lain dengan rumus yang berbeda. Di persamaan bunga majemuk itu ada berbagai macam rumus, tapi intinya hasilnya akan mirip atau bisa dikatakan sama. Nah, rumus yang saya gunakan adalah rumus ini. Bisa lihat A sama dengan P dalam kurung 1 plus Rn pangkat N T. A itu adalah amount atau bisa dikatakan saldo akhir kita nanti setelah dihitung melalui metode ini. Lalu P itu prinsipal atau bisa dikatakan modal awal, modal pokok kita yang akan kita kalkulasikan. Lalu ada R itu rate of interest atau nilai suku bunganya. Biasanya itu akan dalam bentuk persentase. Cuman kalau bisa di sini diubah ke desimal dengan dibagi 100. Misalnya kayak 27% diubah menjadi, kalau dibagi 100 berarti 0,27, atau misalnya 8% maka diubah menjadi 0,08%, 0,08. Ya, lalu di sini ada N itu berapa kali bunga itu dimajemukan jadi dalam setahun ya. Jadi misalnya bunga itu dimajemukan dalam setahun sekali, maka N-nya adalah 1. Lalu kalau misalnya bunganya dimajemukan 6 bulan sekali, maka N-nya 2. Dari mana 2? Karena dalam setahun maka 6 bulan hanya terjadi 2 kali kan. Jadi, dan kalau misalnya dimajemukan misalnya per 3 bulan, maka N-nya 4. Karena dalam setahun kalau misalnya 3 bulan tuh akan terjadi 4 kali. Lalu kalau misalnya bunga dimajemukan setiap bulan, maka N-nya adalah 12 karena dalam 1 tahun ada 12 bulan. Lalu ada di sini ada T itu artinya times atau waktu kita menyimpan uangnya nanti. Itu dalam satuan tahun ya. Nah, di sini aku akan membuat contoh, misalnya ya, misalnya deh, Pak Jabat mempunyai tabungan sebesar 987 juta rupiah, dan dia hendak menyimpan uang di Bank Tapra. Bank Tapra menawarkan bunga sebesar 3% per tahun. Kalau menggunakan kalau untuk mencari, maka dalam 1 tahun menggunakan rumus bunga sederhana sebenarnya simpel, adalah 987 juta dikalikan 3%. Maka kalau dalam 1 tahun uang Pak Jabat akan bertambah sebanyak 29.610.000 rupiah. Nah, karena Pak Jabat merasa belum membutuhkan uangnya saat ini, maka Pak Jabat memutuskan untuk menyimpan uangnya selama 25 tahun. Lalu berapakah nilai bunga yang didapatkan Pak Jabat setelah 25 tahun dan berapa saldonya?
Nah, dengan rumus tadi, nah maka kita bisa menghitung A sama dengan P dalam kurung 1 plus R per N T. Jadi sama dengan P-nya itu yang ini. P-nya prinsipal modal awalnya 987 juta kali 1 plus rate-nya adalah 3%. Jadi kalau 3% kita ubah ke dalam bentuk desimal adalah 0,03 per, karena ini adalah perhitungannya tahunan, maka di sini dibagi per 1. Ini juga berarti 1 per 25 tahun. Oke, kita hitung lagi. 987. Jadi ini sebenarnya bisa digabungin jadi 1,03 per 25 sama dengan 987 tuh 2,0938. Sebenarnya ada banyak angkanya sampai ke belakang, cuman kita hanya memakai 5 digit belakangnya. Sebenarnya hasilnya mungkin nanti akan berubah, tapi bagian belakangnya bagian belakangnya akan berubah sedikit, tapi serupa. Nah, sama dengan 2.066.560.860 rupiah. Ini adalah amount atau saldo akhirnya Pak Jabat sebesar segini. Lalu berapa bunga majemuk yang didapatkan nilainya ya? Nilai bunga majemuk bisa didapatkan dengan rumus ini, CI atau compound interest. CI itu sama dengan amount dikurang P atau saldo akhir dikurang saldo awal, sama dengan 2.066.560.860 rupiah dikurang 987 juta rupiah. Di sini 1.079.560.860 rupiah. Jadi ini adalah bunga yang didapatkan oleh Pak Jabat dari Bank Tapra setelah dia menabung selama 25 tahun, adalah senilai 1.079.560.860 rupiah. Nah, kalau misalnya kita bikin persamaan baru, bagaimana jika Buduan, istri Pak Jabat, mengambil uang suaminya setiap bulannya 1,5 juta. Nah, maka rumus yang diperlukan adalah ini. Bisa lihat ada tambahan, semuanya sebenarnya sama, cuma ada tambahan PMT. PMT itu adalah kontribusi bulanan. PMT itu bisa digambarkan dengan PMT biasa sebagai misalnya kalau kita nambahin uangnya setiap bulan, ataupun kalau misalnya kita mau narik, jadi PMT-nya itu akan jadi bilangannya minus. Si PMT-nya itu minus. Nah, karena ini bulanan dan sedangkan kita lagi berhitung tahunan, maka si PMT ini perlu dikalikan 12. Kalau konsisten kita ambil 1,5 juta misalnya per bulan, maka nanti perhitungannya akan minus 1,5 juta dikali 12 PMT-nya ya, buat PMT-nya doang. Sisanya sama. Jadi makanya saya akan menyimpan si hasil dari ini, dan hasil dari 1N sama dengan ini nanti saya akan simpan karena nanti kepakai lagi. Jadi
kalau dengan rumus tadi, rumus yang baru, A sama dengan Pi 1 plus R per N T plus Pi N T dalam kurung 1 plus R per N T dalam kurung minus 1 per R per N. Ini kan rumusnya. Nah, karena ini bentuknya adalah pengambilan, maka si PMT-nya itu akan diubah menjadi minus. Nah, kan kita udah mengetahui ini hasilnya akan sama seperti ini. Lalu ini juga kita udah mengetahui hasilnya, yaitu ini. Jadi kita tinggal masukin saja. Sama dengan 2.660.560.860 rupiah. Ups, kurang naikkan satu. PMT-nya tadi adalah 1,5 juta dikali 12, jadi kita kembalikan ke plus, di sini plus minus 1,5 juta kali 12. Lalu di sini kan sudah kita hitung sebelumnya. Di sini adalah 2,09378 dalam kurung minus 1 tutup kurung per R per N. Karena kita tahu dibagi 1, jadi cukup dituliskan 0,03. Nah, sekarang kita tinggal jumlahkan 2 miliar ditambah dalam kurung minus 18 juta karena ini tahunan ya. Dalam kurung ini, kalau ini gampang tinggal dikurang 1, jadinya 1,09378 ini kurung, sorry, per 0,3. Sorry guys, tadi ada kendala sedikit. Oke, kita lanjutkan. Maka di sini jadinya 2,066 560 860 masih dalam bentuk kalkulator, jadinya kalau di sini minus 19 juta 688.040 rupiah per 0,3. Nah, kita menjumlahkan dulu yang di sini. Jadi 2,066 560 860 ditambah dalam kurung minus 656 juta 268.000 rupiah. Jadi di sini 1.410.292.860. Ini adalah saldo akhir pejabat apabila Buduan mengambil uangnya selama 25 tahun itu setiap bulannya adalah 1,5 juta. Lalu jadi berapa kompon interest yang didapatkan pejabat apabila tadi situasi tadi Buduan mengambil uangnya setiap bulanan? C1A minus P sama dengan 1 4 10 29 28 60 dikurang ini tadi 9 8 7 23
2, 3. Jadinya 423.292.860 rupiah. Ini adalah total nilai atau bunga majemuk yang didapatkan pejabat dari menyimpan uangnya di Bank Tapra selama 25 tahun apabila istrinya mengambil uang setiap bulannya adalah 1,5 juta. Mari kita buktikan dari perhitungan ini di kalkulator. Kita buktikan dulu hasil yang ini. Oke. Kita masukkan 9, 8, ini karena ini website luar negeri jadi ini adalah hitungan dolar. Cuman kita artikan saja ini rupiah. Kita anggap aja dolarnya rupiah. Tanpa ada monthly contribution alias 0. Lamanya adalah 25 tahun. Annualnya adalah 3%. Ini yang seperti saya bilang, ada annually, ada semi annually atau 6 bulan, quarterly atau 4 bulan, atau monthly, bahkan ada yang daily. Calculate. Nah, bisa dilihat hasilnya adalah serupa, bukan hampir mirip, 2.066.500.000. Di sini hanya beda karena emang ada banyak poin-poin kayak ini sebenarnya berpengaruh ke hasilnya, cuman karena terlalu panjang nanti nggak muat di papan tulis, jadi tapi intinya serupa, bukan angkanya ini dengan yang ini. Nah, bagaimana jika kita ambil seperti yang tadi dibilang adalah diambil 1,5 juta setiap bulannya. Kita masukin di sini minus 1,5. Nah, minus 1,5 juta. Oke, lupa minus. Nah, minus 1,5 juta. Lalu kita hitung adalah 1.410.292.000. Nah, mirip kan? Walaupun memang ya seperti tadi, karena ada ini sebenarnya penting, cuma ya tapi intinya ya ini penting, cuman emang tadi saya tidak terlalu panjang karena memang takut tidak muat. Tapi intinya lihat hasil dari yang ini. Ya, hasil ini sama dengan perhitungan yang ini. Mirip kan angkanya. Jadi perhitungan ini bisa dikatakan cukup akurat ya. Kalau mau sebenarnya ini adalah yang krusialnya adalah ini. Kalau ini bisa diperpanjang lagi mungkin angkanya akan sama dengan yang di tabel ini dari website ini. Nah, kalau tadi kan kalau tanpa otak-atik maka hasilnya adalah ini, ya kan? Yang ini nih. Begitu teman-teman, semoga kalian paham dengan rumus yang ini, karena ini bisa cukup detail soal menjelaskan bunga majemuk. Terima kasih sudah memperhatikan. Kembali next.